Shalom Kids, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kakak percaya semuanya hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami diberi tubuh yang sehat. Tuhan, semua karena kasih anugerah dari Tuhan. Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah roh-Mu terus ada di dalam hati kami, dan kami bisa bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama nyanyi, kita pujikan Jangan Lelah. Semangat ya adik-adik. Semuanya memuji Tuhan ya, harus sungguh-sungguh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rapakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rapakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan adik-adik. Satu kali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati. Kita menyanyi satu pujian lagi ya.
nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Shalom adik-adik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar dari renungan firman Tuhan. Akan tetapi, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau kumpulkan kami Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Urapi telinga pendengar setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap adik-adik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan, setan iblis, gangguan, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu firman-Mu pada pagi hari ini, mengambil hati pikiran kami dari mendengarkan firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan
Amin. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah renungan firman Tuhan tentang belajar melayani. Dan terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 5. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel." Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan masyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan yang kakak bacakan barusan, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Raja Daud itu sangat mengasihi Tuhan Allahnya. Dan hal itu adik-adik Raja Daud wujudkan dengan cara hendak membangun bait suci, yaitu rumah bagi Tuhan Allahnya. Nah, adik-adik, pada saat Raja Daud mempunyai rencana demikian, Raja Daud itu dengan segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci itu adik-adik. Kayak misalkan batu, besi, kayu, terus emas, perak, dan lain-lain adik-adik. Raja Daud mengumpulkan sejak dini. Dan Alkitab mencatat bahwa Raja Daud itu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci itu selama 7 tahun loh adik-adik. Bayangin, 7 tahun hanya untuk mengumpulkan bahan-bahan. Itu hatinya Daud saat Raja Daud hendak melayani Tuhan. Bukan hanya itu adik-adik, Raja Daud juga mengumpulkan tukang-tukang yang ahli di bidangnya masing-masing untuk turut serta memulai pembangunan bait suci itu adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik yang terjadi adalah Tuhan Allah tidak menghendaki Raja Daud yang membangun bait suci, akan tetapi Tuhan Allah menunjuk anaknya Raja Daud yang bernama Salomo yang akan menggantikan Raja Daud dalam membangun bait suci adik-adik. Dan saat itu Raja Daud tunduk, saat itu Raja Daud taat akan perintah Tuhan dan segera memanggil Salomo dan memberi perintah agar supaya Salomo lah yang akan membangun bait suci, dan memberi perintah kepada Salomo juga untuk taat setia sama semua hukumnya Tuhan. Hati-hati yang dikasih dalam Tuhan, kita pun juga harus selalu demikian dalam setiap pekerjaan bagi Tuhan. Kita bisa mengikuti teladan dari Raja Daud ini adik-adik, yang mengasihi Tuhan itu dengan segenap hatinya, yang mau melayani Tuhan itu sampai demikian rupa. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu kita bisa wujudkan adik-adik dengan cara melayani Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak memiliki sebuah pertanyaan. Apakah adik-adik pernah diminta untuk melayani Tuhan? Atau apakah adik-adik pernah ingin melayani Tuhan? Yuk ngaku di hadapan Tuhan. Kakak percaya bahwa setiap dari kalian pasti ingin mengasihi Tuhan, pasti ingin melayani Tuhan. Sungguh luar biasa loh kalau kita itu diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa melayani Raja di atas segala raja, untuk bisa melayani Sang Juru Selamat kita yang sudah menebus kita dari dosa, yang sudah sangat mengasihi kita. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik masih ingat nggak khotbah minggu lalu yang Kak Lina ceritakan? Bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus itu rela memberikan dirinya, rela memberikan nyawanya supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, adik-adik, setelah kita diselamatkan, setelah kita dibebas dari dosa, apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus bersyukur, tentunya kita harus berterima kasih. Jangan lupakan kasih dan kebaikan Tuhan adik-adik dengan cara mengucap syukur. Nah, adik-adik, ada sebuah quotes yang sangat bagus ya. Quotesnya katakan demikian: cara terbaik untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan adalah dengan melayaninya. Jadi, cara terbaik kita untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan itu dengan cara melayaninya, adik-adik. Sama seperti Raja Daud tadi, dia itu begitu mengasihi Tuhan. Dia itu begitu bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang Raja Daud lakukan adalah dia itu dengan rela hati melayani Tuhan, dengan rela hati membangun bait suci bagi Tuhan, supaya semua umat Israel itu dapat beribadah kepada Tuhan, supaya setiap umat Israel itu bisa bertemu dengan Tuhan gitu ya. Itulah hatinya Raja Daud, hati-hati rela mengasihi Tuhan, rela melayani Tuhan. Nah, kakak percaya bahwa pagi hari ini setiap kalian pasti setia kok melayani Tuhan. So, kita belajar memiliki sikap seperti Raja Daud ya, yang rela melayani Tuhan. Ada amin ya adik-adik. Adik-adik yang kakak kasih di dalam Tuhan, kakak percaya ketika kalian sudah memilih untuk dengan rela hati melayani Tuhan, kita juga harus belajar loh meneladani Raja Daud. Sikap apa aja yang diperlukan pada saat kita melayani Tuhan. Yang pertama adik-adik adalah punya sikap rendah hati. Nah, seperti di kisah tadi adik-adik, pada saat Raja Daud sudah berkeinginan untuk membangun bait suci, Tuhan Allah nggak mengizinkan Raja Daud membangun bait suci loh. Tuhan Allah melalui hambanya, seorang nabi, itu ngomong sama Raja Daud bahwa bukan Raja Daud yang akan membangun bait suci, melainkan anaknya lah yang bernama Salomo yang akan membangun bait suci, bukan Raja Daud. Nah, pada saat Raja Daud mendengar perkataan itu, apa yang terjadi adik? Apakah Raja Daud marah? Ataukah dia bilang, sudah aku nggak mau melayani Tuhan? Enggak loh adik-adik. Raja Daud itu dengan rendah hati menerima perintah Tuhan itu. Dengan rendah hati Daud itu tunduk nurut sama Tuhan adik-adik. Dan malah sebaliknya Raja Daud itu menguatkan anaknya Salomo untuk dengan segera itu membangun bait suci. Dan Raja Daud sendiri seperti yang tadi kakak katakan di awal, malah menyediakan barang-barang yang diperlukan, menyediakan tukang-tukang yang ahli di bidangnya masing-masing agar supaya pembangunan bait suci itu bisa terlaksana di bawah kepemimpinan anaknya Salomo. Nah, adik-adik, nomor satu yang harus kita belajar, sikap yang harus kita punyai saat kita melayani Tuhan adalah sikap rendah hati adik-adik. Dan poin yang kedua, sikap yang kita bisa pelajari dari teladan Daud saat melayani Tuhan adalah nomor dua adalah tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, pada saat Raja Daud memilih untuk membangun bait suci, bahan-bahan yang dikumpulkan kan selama 7 tahun seperti yang tadi kakak bilang. Berarti bangunannya agak kecil dong. Berarti bangunannya pasti sangat besar dong. Dan bahkan Raja Daud pun mengumpulkan tukang-tukang yang ahli di bidangnya masing-masing loh untuk membangun bait suci itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Raja Daud membangun bait suci itu supaya dia dan keluarganya atau yang beribadah? Tentu enggak ya adik-adik, karena bangunannya besar. Raja Daud pasti ingin seluruh umat Israel
dari ujung ke ujung itu bisa sama-sama beribadah di bait suci itu, adik-adik. Jadi dari sini kita belajar bahwa Raja Daud itu nggak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia ingat orang lain. Dia ingat bahwa orang lain pun harus beribadah sama Tuhan. Nah, sikap ini yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani dari Daud, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, jadi pada saat kalian bilang, "Ya, Kak, aku mau melayani Tuhan, merelakan diri untuk melayani Tuhan." Nah, punyailah sikap tidak mementingkan diri kita sendiri ya, adik-adik. Contohnya kayak kalian punya talenta main musik. Terus kalian itu simpen talenta kalian sendiri. Kalian cuma main musik di rumah tok dan nggak mau melayani Tuhan di gereja gitu loh. Apakah itu sikap yang benar? Enggak ya, adik-adik ya. Itu kan namanya egois. Kalau kalian punya talenta tertentu dan mau melayani Tuhan, ya ayo, mari kita sama-sama melayani Tuhan gitu loh. Layani Tuhan dengan talenta yang kalian miliki, supaya teman-teman kalian juga diberkati melalui talenta yang kalian punya, dan sama-sama bisa memuji Tuhan, sama-sama bisa beribadah sama Tuhan gitu loh. Jadi sikap tidak mementingkan diri sendiri itu kita bisa belajar, adik-adik, dan harus kita punyai ya saat kita memilih untuk melayani Tuhan. Oke, dan yang nomor 3 adalah tetap setia, adik-adik. Tetap setia melayani Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memuji, walaupun kita itu nggak dilihat orang, nggak dipuji orang, kita itu tetap setia untuk melayani Tuhan, adik-adik. Contohnya di Alkitab itu ada ya. Kalian masih ingat nggak kisahnya waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan? Itu yang menyediakannya itu anak kecil loh, adik-adik. Dan di Alkitab itu tidak disebutkan nama anak kecilnya itu siapa, umurnya berapa, orang tuanya namanya siapa. Anak kecil itu nggak disebutkan, adik-adik. Tapi pada saat Tuhan Yesus pelayanan dan hari udah mulai gelap, mulai malam, orang-orang juga belum makan, anak kecil itu merelakan dirinya untuk memberikan apa yang dia punya, adik-adik, kepada murid-murid Tuhan Yesus dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan dari situ Tuhan membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, sikap kayak gini yang harus kita punya saat melayani Tuhan. Mungkin kita itu gak dipuji, mungkin kita itu orang lain gak lihat, tapi kita tetap setia melayani Tuhan. Itu adalah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, adik-adik ya, saat kita melayani Tuhan. Jadi adik-adik, 3 sikap ini harus kita punya ya. Yang pertama, sikap rendah hati. Yang kedua, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah sikap tetap setia melayani Tuhan walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memuji. Oke adik-adik, tetap semangat ya, tetap setia saat melayani Tuhan. Kakak percaya kalian mengasihi Tuhan Yesus kok. Dan di akhir dari renungan hari ini, kakak mendorong kalian, ayo ikut serta melayani Tuhan dimanapun kalian berada. Kalau punya talenta jangan disembunyikan, tapi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kakak percaya kalian semua mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Dan sebagai penutup ya adik-adik, kakak akan bagikan ayat hafalan ya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu ayat hafalan buat kalian. Oke, kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Biar kami boleh renungkan, biar kami boleh ingat-ingat Tuhan. Kami percaya anak-anak El Shaddai, setiap mereka mengasihi Engkau dan setiap mereka mau mengasihi Engkau. Mari Tuhan, tolong setiap mereka untuk mereka
makin hari makin bertumbuh dalam kasih mereka kepadamu dan mau melayani Engkau Tuhan, punya sikap yang benar Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang rendah hati dalam melayani Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan walaupun tidak ada yang melihat dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu El Shaddai Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka. Dan Roh Kudus, biar Engkau yang bekerja lebih lanjut di dalam hati setiap anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hati-hati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan God bless you.